Oke, di sini saya akan membahas terkait dengan aktivitas dari tempat pemrosesan akhir ya, teman-teman. Jadi terkait dengan TPA, sekiranya apa saja sih aktivitas yang berada di sana, kemudian air-air yang dihasilkan itu, penggunaan airnya itu untuk apa saja, kemudian dari situ kita bisa mengetahui air limbah yang dihasilkan itu apa saja. Mungkin diawali dari awal terlebih dahulu, dari sampah, karena TPA gitu ya, kita sudah tahu, oke, kegiatan utamanya itu adalah proses pengolahan sampah, ataupun proses pemanfaatan gitu. Jadi otomatis kita sampaikan dari sampah masuk, itu nanti akan masuk ke TPA, kemudian akan ada kegiatan pengomposan, dan juga ada kegiatan landfill, seperti itu. Kemudian ada juga ada kegiatan TPST, dan untuk di aktivitas di luar pemrosesan sampahnya, terus maka akan ada juga proses penunjangnya, baik itu dari kantor lahan. Dan kemudian untuk dari si aktivitas kantornya sendiri, itu terdapat aktivitas dari karyawannya, kemudian ada juga pemeliharaan sarana dan prasarana TPA, kemudian ada juga aktivitas musola, kemudian ada aktivitas pencucian kendaraan gitu ya, dari truk-truk yang sudah masuk di TPA, kemudian ada juga aktivitas hangar maintenance. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa analisis manakah kegiatan yang menggunakan sumber air gitu. Setelah kita telusuri, ternyata air-air ini digunakan untuk kegiatan penunjang saja, karena untuk di kegiatan eh, utamanya itu justru dia menghasilkan air lindi dan dia tidak menggunakan air yang berasal dari PDAM gitu untuk untuk melakukan kegiatannya seperti itu. Kemudian dari kegiatan utama, dari proses pengolahan sampah itu akan menghasilkan sampah residu yang nanti masuk ke kontrol landfill. Kemudian nanti dia akan menghasilkan air lindi yang perlu diolah di instalasi pengolahan lindi. Kemudian untuk kegiatan penunjangnya, kita sudah tahu bahwasanya dia menggunakan air, kemudian dia nanti akan menghasilkan air limbah sebesar 70-80%. Kemudian nanti dari masing-masing aktivitas, jika ada parameter ataupun karakteristik yang perlu diturunkan di awal, itu perlu dilakukan pretreatment terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan untuk diproses di instalasi pengolahan air limbah. Jadi di sini ada dua unit ya, ada unit IPL dan juga unit IPAL. Kenapa kita pisahkan? Karena karakteristiknya ini berbeda, teman-teman. Jadi unit IPAL ini ada BOD, COD, dan untuk unit IPL sendiri juga memiliki karakteristik yang berbeda seperti itu. Sehingga untuk teknologinya pun juga harus dibedakan seperti itu. Mungkin bisa di next terkait analisa sumber dan timbulan air limbah. Ini merupakan eh, kegiatan, mohon maaf, ini sumber penggunaan airnya ya, kebutuhan air bersihnya tadi. Seperti yang saya sampaikan bahwa di kegiatan utama itu dia tidak menggunakan air bersih sama sekali. Namun untuk di kegiatan penunjangnya dia baru menggunakan air bersih. Dari air bersih sendiri nanti pasti dia akan menghasilkan air limbah, dan berdasarkan Permen Pekerjaan Umum, Permen PU PR nomor 4 tahun 2017, presentasi debit air limbah itu sekitar 60-80% dari penggunaan air bersih. Sehingga kita bisa mengetahui gitu ya timbulan air limbah di proses penunjangan berapa, dan timbulan air lindi yang dihasilkan dari landfill itu berapa gitu, dengan metode yang dihasilkan dari proses pemrosesan sampah atau core landfill itu sendiri. Mungkin bisa di next. Ketika kita sudah mengetahui terkait dengan analisa sumber dan juga timbulannya, maka kita perlu mengetahui air limbah ini mau dibawa kemana seperti itu. Apakah air limbahnya ini akan dimanfaatkan atau air limbah ini akan dibuang gitu. Pada case ini, air limbah ini direncanakan akan dilakukan dua gitu ya kegiatannya. Jadi air lindinya karena dia debitnya cukup besar sehingga dia tidak akan mungkin jika untuk dimanfaatkan, maka air lindi ini setelah diolah di IPL direncanakan untuk dibuang ke badan air permukaan, karena juga ketika kami lihat bahwasanya sebetulnya sungainya itu cukup dekat dengan lokasi tapak proyeknya, sehingga tidak masalah gitu jika kita ingin membuang ke badan air permukaan. Itu yang perlu dicek kembali, dicermati bahwasanya jika ingin melakukan pembuangan ke badan air permukaan, kita perlu mengecek dari segi eh, mohon maaf, kita perlu mengecek dari si kondisi sungainya itu daya tampungnya berapa, kemudian jarak antara lokasi dengan sungainya itu apakah dekat atau cukup jauh gitu, karena itu akan mempengaruhi jaringan pipanya nanti. Kemudian untuk di air limbah domestiknya,
Di proses penunjangnya, itu nanti direncanakan untuk penyiraman. Karena sebetulnya kalau dilihat debit air limbah di proses penunjang ini tidak cukup besar ya. Jadi dia masih bisa apabila untuk dilakukan penyiraman di RTH seperti itu. Ini yang perlu dicermati terkait dengan pengumpulan dan penyerahan air limbah. Kita sudah mengetahui arah dari air limbah ini nanti direncanakan seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa di next, Mas. Setelah kita tahu bahwasanya air lindi ini akan dibuang ke badan air permukaan dan juga air limbah domestik akan dimanfaatkan untuk penyiraman RTH, maka untuk kita sudah bisa menetapkan gitu ya teknologi-teknologi IPALET seperti apa berdasarkan karakteristik yang sudah ada gitu. Kita bisa mengetahui terkait dengan karakteristiknya. Kemudian untuk unit pengolahannya ini kita bisa eh, tentukan di mana untuk pengolahan air lindi sendiri di sini diawali dengan kolam ekualisasi, kemudian dilanjutkan dengan koagulasi flokulasi, kemudian diendapkan dengan proses sedimentasi, kemudian dilakukan proses biologis dengan bantuan ABN, kemudian dilanjutkan dengan proses biologis aerobik, dan selanjutnya dari proses aerobik ini akan menghasilkan lumpur yang akan diendapkan di sedimentasi akhir. Kemudian untuk parameter logam berat ya, karena di air lindi ini kan pasti akan ada parameter logam berat, di mana dia mengacu pada Permen LH 59 tahun 2016, di mana ada salah satu parameter logam berat eh, yang perlu untuk diturunkan, sehingga kita tambahkan unit wetland untuk menurunkan parameter tersebut. Kemudian dari wetland kita lanjutkan dengan karbon aktif dan dilanjutkan ke bak penampung untuk dibuang ke badan air permukaan. Bak penampung ini sebagai titik pemantauan ya nantinya untuk menganalisis terkait dengan outlet dari air limbahnya itu berapa. Apakah dia sudah memenuhi baku mutu atau belum, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan air limbah domestik ya. Untuk pengolahan air limbah domestik sebetulnya kan kita sudah tahu gitu ya terkait dengan standar teknologinya. Jadi sudah bisa kita tentukan di mana awalnya kita perlu ekualisasi terlebih dahulu untuk menghomogenkan si air limbahnya. Namun salah satunya pada proses pencucian kendaraan karena dia memiliki karakteristik ada minyak dan lemak, maka perlu diturunkan terlebih dahulu dengan pretreatment grease trap atau oil trap seperti itu. Kemudian dari pencucian kendaraan, ketika minyak dan lemaknya sudah turun, itu kita bisa lanjut ke unit ekualisasi. Selanjutnya kita lanjut ke proses sedimentasi, proses biologis, dan juga kita bisa lanjutkan ke proses desinfeksi. Kemudian setelah bak desinfeksi, kita lanjutkan ke bak penampung air limbah untuk dilakukan penyiraman RTH. Jadi sudah ada bayangan ya terkait dengan bagaimana kita menetapkan unit IPAL-nya itu berdasarkan dari karakteristik yang sudah ditetapkan atau sudah ada gitu. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, setelah kita sudah menetapkan unit-unit apa saja, kita perlu cek dari segi kriteria desain, apakah eh, unit yang kita gunakan ini dengan debit yang sudah kita dapatkan itu dia bisa memenuhi kriteria desain atau tidak seperti itu. Untuk kriteria desainnya bisa mengacu pada RSNI 9294 pada tahun 2024 ini untuk IPAL domestik ya teman-teman, ataupun bisa aja langsung mengacu pada Permen LH 11 tahun 2025. Ini bergantung dengan unit IPAL yang akan digunakan. Karena kalau di sini yang digunakan ada biofilter. Sedangkan biofilter sendiri sebetulnya sudah ada terkait RSNI-nya seperti itu. Jadi dari saya mengacu dari RSNI itu gitu. Kemudian ketika dari segi kriteria desain sudah clear, kita sudah tahu dimensinya berapa, baru kita masukkan ke lahannya. Baru kita cek apakah di lahan tersebut kita bisa menempatkan unit-unit yang sudah kita tetapkan dimensinya itu di situ gitu. Ketika sudah oke itu sudah untuk pengolahan air limbah sudah clear gitu. Baru kita lakukan penyusunan SOP yang sudah harus dilakukan terkait dengan SOP operasional, perawatan ataupun tanggap darurat seperti itu. Next, Mas. Kemudian setelah kita lakukan pengolahan, kita lanjutkan untuk pemantauan dan juga monitoring. Di mana untuk pemantauan pada kualitas air limbah ini tujuannya untuk apa? Di sini tujuannya adalah untuk memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan dan juga untuk memantau dari kinerja IPAL tersebut untuk menurunkan konsentrasi parameter pencemar. Dan untuk penentuan titik samplingnya,
pemantauan kualitas air limbah ini dilihat dari kinerjanya. Jadi kita bisa mengambil sampling itu dari inlet dan juga outlet ya, untuk kita bisa lihat sebetulnya kinerjanya ini apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan awal seperti itu untuk di operasional nanti. Dan itu perlu kita lakukan pelaporan gitu ya. Kita perlu mengisi form terkait dengan kinerja IPL-nya, apakah dia masih sama setiap harinya atau dia justru mengalami penurunan seperti itu. Kemudian, jika ingin melihat pemantauan beban pencemaran ke tanah, maka kita perlu membangun sumur pantau upstream dan juga downstream. Yang sebenarnya ini biasanya digunakan untuk air limbah pemanfaatan untuk tanah gitu ya. Karena kan dia nanti air limbahnya akan disiram, kemudian masuk ke tanah dan itu perlu dicek apakah air limbah yang masuk ke dalam tanah ini dia sudah memenuhi baku mutu seperti itu. Kemudian pemantauan beban pencemar jika ke badan air itu bisa dari sungai di area hulu, kemudian di titik pembuangan dan juga di area hilirnya. Dan masing-masing pemantauannya perlu untuk dilakukan atau dilengkapi dengan titik-titik koordinat ya, Pak. Kemudian untuk metode pemantauannya sendiri, parameter pemantauan kualitas air limbah ini perlu disesuaikan atau ditentukan berdasarkan jenis limbah dan juga peraturan yang berlaku. Untuk metode analis air limbahnya juga sudah cukup banyak ya, bisa ditentukan berdasarkan dengan parameter pemantauan yang mengacu pada SNI ataupun Standard Method, USA dan juga lainnya. Yang pastinya dilengkapi dengan lab terakreditasi dan juga terregistrasi. Kemudian selain metode analisis airnya, terus kita lakukan, kita tentukan frekuensinya ini mau berapa kali gitu. Dan sebetulnya sudah ada beberapa peraturan yang menyampaikan terkait frekuensi untuk air limbah, air lindi, air sungai ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk air limbah ini biasanya sebulan sekali, kecuali untuk pH dan juga debit, seperti itu. pH dan debit harus setiap hari ya, untuk frekuensi pemantauannya. Mungkin bisa next. Ini dari pemantauan dan pengukuran untuk air limbah dan juga air lindi yang studi case awal. Jadi kita bisa menentukan outletnya titik koordinatnya di mana. Ini mungkin harusnya ada tambahan inlet juga ya. Inlet IPAL-nya di mana. Kemudian mutu air limbahnya itu kita menyesuaikan dari Permen LH 11 tahun 2025 untuk baku mutunya. Kemudian untuk frekuensinya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia air limbah, maka debit dan pH-nya itu harus setiap hari. Namun untuk parameter lainnya, BOD, COD, residual klorin, fecal coliform itu dilakukan setiap sebulan sekali, seperti itu. Kemudian untuk di air lindinya sendiri, bisa di next. Oke, untuk di air India sendiri juga harus ada terkait titik penaatan IPAL-nya ya. Untuk di IPL ya, mohon maaf, IPL di outlet dan juga inletnya. Kemudian baku mutu air India berasal dari Permen LH 59 tahun 2016 dan juga metode analisisnya bisa dicek dari beberapa SNI. Kemudian untuk frekuensinya, untuk di Permen LH 59 tahun 2016 sebetulnya sudah disampaikan bahwasanya untuk frekuensi pemantauan air limbah air lindi di peraturan tersebut disampaikan bahwa parameter-parameter lainnya selain debit dan pH itu harus 3 bulan sekali minimal. Mungkin bisa di next terkait dengan pemantauan dan pengukuran. Tadi sudah kita bahas terkait dengan pengukuran atau pemantauan dan juga pengukuran gitu ya. Kita sudah bisa menentukan titik samplingnya itu di mana berdasarkan apa yang ingin kita lihat gitu. Kalau kita ingin melihat kinerjanya, oke kita bisa ambil sampling di inlet outlet. Tapi kalau kita ingin berfokus pada di pemantauan badan air atau air tanah, yang kita ambil adalah yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya, kita lakukan proses dokumentasi dan juga pelaporan harian. Di sini ada berbagai macam contoh form ya, teman-teman yang mungkin bisa dicek. Ada contoh form catatan operasional harian. Di sini kita mengetahui kondisi inlet outletnya, kemudian selama beroperasi ini apakah mengalami gangguan. Kemudian misal jika menggunakan media MBBR, jika menggunakan unit MBBR gitu ya, kita lihat pergerakan medianya apakah teratur atau tidak teratur. Kemudian jika kita menggunakan elektrookulasi, kita lihat kondisi elektrodanya. Apakah dia masih dalam kondisi yang bersih, ataupun bergerak ringan, ataupun penipisan. Karena jika kondisinya sudah bergerak atau penipisan, maka kita perlu mengganti elektroda itu. Itu terkait dengan catatan operasional harian. Kemudian di bawahnya ada juga terkait dengan kita ingin mengetahui performa unit IPAL-nya ya. Jadi kita uh,
kita melihat dari jam samplingnya kapan, kemudian kita ambil samplingnya pada hari apa, tanggal bulan apa, kemudian di BOD, COD sampai ke residual klorid, itu kita catat inlet outletnya berapa, baru kita eh, ketahui gitu persen removalnya itu berapa untuk di setiap bulan berarti ya, karena kan kita melakukan pemantauan untuk unit-unit IPAL di luar debit dan pH itu setiap sebulan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kondisi performa unit IPAL yang kita operasikan seperti itu. Mungkin bisa di next. Terkait setelah kita melakukan pelaporan, ternyata di hasil laporannya ada beberapa kegagalan yang terjadi gitu, maka perlu kita lakukan evaluasi dari kinerja IPAL. Sebetulnya tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai kinerja sistem pengolahan air limbah secara menyeluruh ya, Bapak Ibu. Kemudian juga memastikan kesesuaian hasil pengolahan ini dengan standar berlaku. Kemudian kita mengetahui efektivitas penerapan prosedur pengolahannya dan juga menjadi sebuah dasar pengambilan keputusan perbaikan suatu sistem gitu. Untuk evaluasi kinerja IPAL sendiri sebetulnya bisa dilakukan dengan tiga tahap tadi. Yang pertama kita perlu melakukan identifikasi kegagalan yang terjadi itu baik, seperti apa. Kemudian kita lakukan analisis permasalahannya dengan metode-metode yang selanjutnya akan saya bahas. Dan juga kita tentukan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Untuk metode-metode analisis kegagalan ini ada cukup banyak ya sebenarnya teman-teman yang bisa kita gunakan. Tapi yang di sini akan saya bahas ada tiga metodenya. Yang pertama ada fault tree analysis, kemudian ada FMEA, kemudian juga ada job safety analysis. Di mana untuk FTA sendiri masing-masing metodenya itu sebetulnya berbeda-beda gitu ya dalam kita menganalisis kegagalannya. Kalau FTA ini dia untuk mengidentifikasi penyebab dasarnya itu apa dari suatu kejadian puncaknya. Dan juga untuk faktor yang diidentifikasi itu merupakan kejadian puncak, kemudian kejadian antara, kejadian dasar, dan hubungan logika antar penyebabnya itu seperti apa, seperti itu. Output dari FTA ini sendiri tentu ada diagram fault tree IPAL ya, jadi dia seperti pohon gitu. Kemudian juga nanti diidentifikasi penyebab utama kegagalan IPAL itu outputnya kita sudah tahu. Kemudian dasar penentuan tindakan pengendalian dan juga pencegahannya. Kemudian metode yang kedua ada FMEA, di mana metode analisis risiko ini untuk mengidentifikasi potensi kegagalan suatu proses, peralatan ataupun sistem dan juga dampak terhadap keselamatan lingkungan dan juga operasional. Faktor identifikasi ini merupakan mode kegagalannya ya. Jadi kegagalan itu apa, kemudian apa sih yang menyebabkan terjadi kegagalan ini, kemudian dampak dari kegagalan ini apa, gitu. Baru kita cek dari segi severity, occurrence, dan juga detection. Kemudian dari perhitungan severity, occurrence, dan juga detection, nanti akan menghasilkan nilai risk priority number, seperti itu. Untuk kita ketahui prioritas risiko yang harus kita kendalikan itu yang mana, dan rekomendasi tindakan perbaikannya, seperti itu. Dan yang terakhir ada metode analisis kegagalan berupa JSA, di mana metode ini untuk mengidentifikasi potensi bahaya keselamatan kerja pada setiap tahapan operasional dan juga pemeliharaan IPAL guna mencegah kecelakaan kerja. Lalu untuk faktor yang diidentifikasi merupakan tahapan pekerjaan IPAL, kemudian potensi bahayanya seperti apa, sumber bahayanya ini dari mana, dampak kecelakaan kerjanya, dan juga outputnya berupa daftar bahaya dan juga risiko kerja di IPAL, kemudian rekomendasi pengendaliannya, penggunaan APD, SOP, dan lain sebagainya, dan juga sebagai pedoman ketiga operasional IPAL. Ketiga ini merupakan analisis ataupun metode analisis kegagalan pada unit IPAL yang bisa digunakan, teman-teman. Mungkin saya bisa di next untuk saya sampaikan terkait salah satu metodenya. Di sini yang akan saya bahas adalah terkait dengan FMEA ya, teman-teman. Jadi FMEA ini menggunakan fishbone atau tulang ikan gitu untuk kita menganalisis dari segi kegagalannya. Jadi misal kita anggap bahwasanya kita ketahui kinerja unit ini tidak bekerja secara optimal, yang ditinjau dari efisiensi removalnya itu fluktuatif gitu ya, ataupun eh, mengalami beberapa effluent itu mengalami tidak memenuhi baku mutu. Sehingga kita cek dari segi kontrol pipanya, bak kontrol pipanya seperti apa, apakah dia mengalami kebocoran, kita tinjau dari segi unit pengolahannya, apakah unit-unit ini sudah memenuhi kriteria desain atau belum, ataupun apakah dari segi kualitas ataupun kuantitas air. Dan juga kita cek dari segi manajerial, dari segi SDM gitu. Apakah dari manajerial ini sudah eh, paham gitu ya terkait dengan proses pengolahannya, kemudian sudah pernah
mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian apakah sudah memahami terkait dengan penerapan SOP yang sudah ada seperti itu. Nanti dari masing-masing kegagalan kami kita analisis, kemudian kita lakukan perhitungan untuk severity, occurrence, dan juga detection, sehingga kita dapatkan nilai risk priority number. Di situ kita cek gitu ya dari skala nilai RPN, ketika ada kegagalan yang cukup tinggi, yakni pada skala 101 sampai 125, level resiko sangat tinggi, maka itulah yang perlu dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu gitu dibandingkan perbaikan kegagalan-kegagalan yang sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin itu merupakan sedikit gambaran gitu ya bagaimana cara kita menganalisis dari suatu kegagalan dan juga kita bisa menentukan tindakan perbaikannya.